Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa dengan NIM 22040450259 dari mahasiswi program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Menjelaskan pemahaman saya mengenai perkembangan remaja, di mana pada materi ini mempunyai 6 pokok bahasan. Yang pertama, perkembangan remaja secara umum. Masa remaja merupakan masa transisi atau masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana pada masa ini individu mengalami perubahan baik secara fisik maupun psikisnya. Perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik, di mana tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai pula dengan berkembangnya kapasitas reproduktif. Mengacu pada usia perkembangan, pada umumnya remaja masih berada di bangku SMP, SMA, dan sebagai mahasiswa. Biasanya berumur sekitar 13 sampai 19 tahun. Nah, pada masa ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan masa remaja. Yang pertama, masa transisi yang berlangsung secara cepat. Peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang seolah-olah secara mendadak mengakibatkan individu tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan diri sehingga tidak mampu menghadapi permasalahan yang kompleks. Terus yang kedua, lamanya masa transisi. Remaja yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara cepat akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Mereka diharapkan bertingkah laku seperti orang dewasa karena kondisi fisiknya tampak sudah dewasa, padahal kondisi psikisnya belum sejalan. Begitupun sebaliknya, apabila remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara lambat, akan mengakibatkan remaja menjadi tergantung, dan jika menjadi kebiasaan akan menyulitkan remaja pada masa mendatang. Kemudian yang ketiga, latihan yang terputus. Pada umumnya, remaja yang merasa stres karena tiba-tiba latihan untuk mandiri yang belum selesai terpaksa dihentikan. Remaja yang mula-mula diarahkan dan diberikan contoh oleh orang tua ataupun guru, tiba-tiba dilepaskan untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Selanjutnya yang keempat, tingkat ketergantungan. Sejauh mana tingkat ketergantungan anak kepada orang lain akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyesuaikan diri. Makin tergantung seorang anak kepada orang lain, akan semakin sulit menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapi secara mandiri, sebab dirinya terbiasa dibantu dan minta bantuan kepada orang lain. Kemudian yang kelima, status yang tidak jelas. Mengingat status remaja yang memang tidak jelas, kanak-kanak tetapi bukan dewasa, juga belum akan membuat sikap mereka menjadi serba salah. Terus yang keenam, tuntutan yang menimbulkan konflik. Remaja seringkali dihadapkan pada tuntutan yang berbeda baik dari orang tua, guru, dan masyarakat yang membuat mereka bingung mana yang harus didengarkan. Kemudian yang ketujuh, tingkat realisme. Apabila remaja mulai tampak seperti orang dewasa, dia mulai mendapatkan kesempatan bebas bertindak. Oleh karena itu, dia harus mampu melihat realita. Artinya, apa yang mampu dan mana yang tidak mampu dikerjakan sehingga tidak menimbulkan beban psikis. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir itu motivasi. Pada umumnya remaja belum tahu tentang apa yang akan terjadi dan problem apa yang harus dihadapi. Mereka masih belum yakin akan kemampuannya sendiri untuk bersikap seperti orang dewasa. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dorongan dari orang lain, baik dari orang tua, guru, maupun masyarakat pada umumnya, supaya dia berani menghadapi kenyataan. Nah, tadi itu merupakan penjelasan dari perkembangan remaja secara umum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan pada masa remaja. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua yaitu perkembangan fisik.
Menurut Chol dalam Monks pada tahun 2002 berpendapat bahwa perkembangan fisik merupakan dasar dari perkembangan dari aspek lain yang mencakup perkembangan psikis dan sosial. Artinya, jika perkembangan fisik berjalan secara baik dan lancar, maka perkembangan psikis dan sosial juga akan berjalan lancar. Namun, jika perkembangan fisik terlambat, sulit untuk mendapatkan tempat secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan masyarakat dewasa. Nah, pada masa remaja akan terjadi pula kematangan seksual yang akan ditandai dengan mulainya berfungsi hormon seksual. Ada 3 fungsi hormon seksual menurut Dusek dalam Nuryoto pada tahun 1994. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi morfogenesis, yaitu hormon seksual mempengaruhi pembentukan struktur dan bentuk tubuh seseorang. Dia akan tumbuh menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan. Dalam hal ini, faktor keturunan juga berperan. Yang kedua, fungsi integrasi, yaitu hormon seksual mempengaruhi hormon fungsi insting dan pola tingkah laku sesuai dengan spesiesnya. Misalnya, ibu baru saja melahirkan, lalu ibu menyusui bayinya. Terus yang berikutnya, fungsi regulasi, yaitu hormon seksual merupakan bagian dari organisme yang harus bertanggung jawab terhadap keseimbangan diri dalam situasi apapun. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi datangnya kematangan seksual itu ada 7. Yang pertama keturunan, yang kedua intelijensi, yang ketiga kesehatan, yang keempat gizi, yang kelima status sosial ekonomi keluarga, yang keenam ukuran tubuh, dan yang terakhir itu bentuk tubuh. Lanjut, kemudian pokok bahasan yang ketiga itu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi dan memecahkan masalah serta mengetahui sesuatu. Menurut Piaget ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motor. Tahap perkembangan sensori motor terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik seperti melihat, mendengar, dan tindakan motorik seperti menggapai atau menyentuh. Contohnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut dan anak tersebut tahu bahwa mainan yang biasanya ada atau dia lihat kini tidak terlihat atau hilang, anak tersebut akan secara aktif untuk mencarinya. Kemudian tahap praoperasional. Pada tahap praoperasional terjadi pada umur 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini anak mulai menggambarkan dunia menggunakan kata-kata, gambar dan penampilan fisik terhadap lingkungannya. Misalnya, anak mulai mengumpulkan benda-benda sesuai kriteria, contoh mengumpulkan mainan, semua mainan yang berwarna merah. Kemudian itu tahap operasional konkret. Pada tahap operasional konkret terjadi pada umur 7 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap ini anak sudah mampu berpikir logis tentang kejadian-kejadian konkret dan mengklasifikasikan objek-objek dengan cara berbeda. Contohnya, ada anak yang diberi benda berbeda ukuran, maka mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke benda yang paling kecil. Kemudian tahap operasional formal. Pada tahap operasional formal terjadi pada umur 12 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini ditandai dengan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah dan belajar yang bersifat abstrak secara sistematis dan generalis. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat, perkembangan emosi. Emosi merupakan aspek psikologis manusia dalam ranah efektif.
Pada masa remaja, ekspresi emosi yang tampak kadang-kadang tidak menggambarkan kondisi emosi yang sebenarnya. Misalnya, orang yang marah belum tentu mengamuk atau bersikap agresif, tetapi justru sebaliknya, diam beribu bahasa. Nah, ada 3 macam-macam emosi. Yang pertama emosi takut, yang kedua emosi cinta, dan yang ketiga itu emosi marah. Pada pokok bahasan selanjutnya yaitu perkembangan moral. Ada 3 tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg. Yang pertama, prakonvensional. Pada level prakonvensional, individu-individu merespon perhatian personal dan tindakan untuk memenuhi kebutuhan perspektif dan konvensional. Nah, kemudian pada tahap-tahap konvensional, kebutuhan egosentrik digantikan dengan kemampuan, loyalitas, dan identifikasi berbasis selain moral. Kemudian pada tahap post konvensional, sebagaimana diketahui bahwa tahap otonomi dan prinsip pada tahap sebelumnya menjadi basis penilaian moral, pada tahap post konvensional ketidaktaatan sosial masih dapat ditoleransi. Alur pengembangan moral adalah suatu pengampunan dalam pertimbangan moral dan yang menggambarkan dan jelas sikap yang benar atau salah terhadap. Kemudian selanjutnya, pembahasan yang terakhir, perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan ekspresi dari kondisi fisik dan psikis individu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Brown dan antara perkembangan sikap dan perilaku remaja dan sekitarnya, ada beberapa perkembangan sosial. Yang kedua, kematangan. Yang ketiga, yang keempat, teman sebaya, dan yang terakhir itu status sosial ekonomi. Itulah tadi materi tentang perkembangan yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.